Manchester City juara Piala Super Eropa. Resmi. Liverpool rekrut Wataru Endo dan Bajak Amrabat. MU rekrut Ryan Gravenberch. Inter Milan resmikan Marco Arnautovic. Simak videonya berikut ini. Sebelum itu jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Dua kali ketikung, Liverpool incar gelandang Fulham. Liverpool berusaha merekrut gelandang baru setelah kehilangan Fabinho dan Henderson. Mereka sebelumnya gagal mendapatkan Caicedo dan Lavia yang dibajak Chelsea. Klopp tertarik pada Joao Palhinha dari Fulham. Meski Klopp melihat potensi Palhinha setara dengan Caicedo dan Lavia, Fulham enggan melepasnya. Bursa transfer terbatas dan cedera bahu menghambat kepindahan Palhinha. Fulham akan berupaya keras mempertahankan pemain ini di musim panas. Laporte pilih gabung bersama Al Nassr. Arsenal gagal merekrut Laporte dari Man City, fokus pada Timber yang cedera. Laporte kembali jadi incaran Arsenal, namun Al Nassr tawar Manchester City. City terima tawaran dan Laporte ingin pergi. Di City, persaingan sengit, termasuk Josko Gvardiol, Ake dan Akanji. Sampai saat ini, banyak pemain, termasuk Brozovic, Fofana, Klose, Mane, dan Ronaldo, hijrah ke Al Nassr di musim panas 2023. Kabar buruk bagi Arsenal, Timber absen lama. Bek Arsenal baru, Jurrien Timber, cedera ACL lutut kanan saat debut di Premier League melawan Nottingham Forest. Timber memainkan 50 menit sebelum digantikan dan harus menjalani operasi serta absen dalam jangka waktu lama. Arsenal menyampaikan dukungan penuh dari tim medis dan berkomitmen pada rehabilitasi. Timber merasa tak enak pada supporter yang sudah menyambutnya dengan hangat. Ia bertekad untuk pulih secepatnya dan kembali merespon sambutan positif dari para supporter Arsenal di musim panas 2023. Sofyan Amrabat gabung ke MU dalam 24 jam ke depan. Manchester United dikabarkan ingin merekrut Sofyan Amrabat dari Fiorentina sebagai prioritas transfer. Dalam upaya memperkuat lini tengah setelah kepergian Fred, MU telah membuka negosiasi dengan Fiorentina. Erik ten Hag melihat Amrabat memiliki kemampuan yang diperlukan untuk memperkuat tim. Fiorentina menetapkan harga 35–40 juta euro untuk pemain yang kontraknya berakhir tahun 2024. Keputusan apakah Amrabat bergabung dengan MU di musim panas akan diambil dalam waktu 24 jam mendatang. Manchester United umumkan tahap final kasus Greenwood. Manchester United akan segera mengambil keputusan mengenai masa depan Mason Greenwood setelah investigasi internal mencapai tahap akhir. Laporan terkait tuduhan kekerasan seksual telah dicabut, namun Greenwood belum bermain. Klub menghormati hak korban yang menjadi pusat penyelidikan. Man United menyatakan tanggung jawab kepada Mason dan fase investigasi telah selesai. Kabar peminjaman untuk pemulihan Greenwood dibantah. Keputusan akan diambil dengan hati-hati dan tidak bisa diganggu-gugat setelah komunikasi dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal klub. Gagal ke Arab, Ziyech hijrah ke Turki. Hakim Ziyech akan meninggalkan Chelsea dan bergabung dengan Galatasaray di musim panas. Winger ini mencari klub baru setelah tak masuk rencana Mauricio Pochettino. Meski awalnya hampir ke Al Nassr, ia akan bergabung dengan Galatasaray setelah negosiasi intens. Ziyech akan menjalani tes medis, dan Galatasaray menunggu persetujuan Chelsea. Transfer ini diyakini senilai 10–15 juta euro. Mbappe kembali, PSG pede juara Liga Champions. Kylian Mbappe, bintang PSG, menghindari pembicaraan tentang sukses Liga Champions. PSG berupaya meraih trofi dengan skuad lebih seimbang. Meski dalam laga penting, Mbappe tampil mencetak gol. Dengan perubahan taktik dan kinerja yang solid, PSG berpotensi berprestasi di Liga Champions. Walaupun Mbappe memiliki dampak positif, kritik muncul terkait kontribusinya dalam bertahan. PSG berusaha memperbaiki masalah ini untuk meraih sukses di kompetisi bergengsi ini. Resmi, De Ketelaere merapat ke Atalanta dari AC Milan. AC Milan resmi melepas Charles De Ketelaere ke Atalanta. De Ketelaere kesulitan beradaptasi di Italia. Atalanta ingin memboyongnya sejak beberapa pekan lalu. Kesepakatan tercapai setelah tes medis di Bergamo.
AC Milan mengumumkan status pinjaman hingga 2024 dan opsi pembelian permanen. Setelah melepas De Ketelaere dan Rebic, Milan bidik striker muda Chelsea, Armando Broja, meski Chelsea tunda melepas akibat cedera Nkunku. AS Roma ancam AC Milan dalam perburuan Broja dari Chelsea. AS Roma bersaing dengan AC Milan untuk mendapatkan Armando Broja dari Chelsea. Milan sudah merekrut pemain-pemain baru seperti Loftus-Cheek dan Pulisic. Milan ingin merekrut Broja, tetapi Chelsea menunda karena cedera Nkunku. AS Roma juga berminat dan telah kontak Chelsea. Roma butuh penyerang karena cedera Abraham. Roma telah mendatangkan 5 pemain baru, termasuk Sanchez dan Paredes. Milan dan Roma bersaing dalam perburuan pemain muda tersebut. Manchester City juara setelah menang melawan Sevilla. Manchester City menang melawan Sevilla dalam laga UEFA Super Cup 2023. Setelah berakhir 1-1 dalam 90 menit, Man City menang 5-4 di adu penalti. Gol En-Nesyri membawa Sevilla unggul, Palmer menyamakan bagi Man City. Adu penalti sengit, Man City menang 5-4 setelah Gudel gagal untuk Sevilla. Pertandingan dipenuhi intensitas dan kesempatan, Man City lebih dominan meski Sevilla berjuang keras. Man of the Match Manchester City vs Sevilla. Rodri Hernandez jadi Man of the Match saat Manchester City melawan Sevilla di UEFA Super Cup 2023. Pertandingan berakhir imbang 1-1 dalam 90 menit, Man City menang 5-4 di adu penalti. Rodri tampil gemilang dengan assist untuk gol Cole Palmer. Performa luar biasa Rodri di lini tengah membantu mengatur ritme permainan Man City. Dia memenangi 12 duel dan mencatatkan 88% umpan sukses, mendapat rapor 8,7 dari SofaScore. Inter Milan resmi perkenalkan Marko Arnautovic. Inter Milan resmi mengumumkan Marko Arnautovic sebagai rekrutan ke-9 musim panas 2023. Penyerang Austria ini datang dari Bologna dengan status pinjaman selama 1 musim. Arnautovic akan dibeli senilai 10 juta euro jika kondisinya terpenuhi. Kehadirannya memperkuat skuad Inter yang berambisi meraih trofi. Arnautovic sebelumnya tidak masuk resmi. Liverpool datangkan Wataru Endo dari VfB Stuttgart. Liverpool mengejutkan dengan usaha merekrut gelandang bertahan Wataru Endo dari VfB Stuttgart. Mereka mencari pengganti Fabinho dan gagal merekrut beberapa nama sebelumnya. Kesepakatan senilai 18 juta euro dengan Stuttgart telah dicapai. Respon netizen bervariasi, menyambut kedatangan Endo dan berharap dukungan untuknya. Liverpool segera bajak Sofyan Amrabat. Liverpool berkompetisi dengan Manchester United untuk merekrut Sofyan Amrabat dari Fiorentina. Liverpool berusaha memenangkan persaingan ini demi gelandang Maroko berusia 26 tahun tersebut. Kehilangan Fabinho dan Jordan Henderson memicu kebutuhan akan gelandang baru di Anfield. Meski United sudah merekrut beberapa pemain, mereka juga mencari gelandang. Keterbatasan dana dan aturan financial fair play menjadi kendala United dalam merealisasikan transfer pemain baru, sementara Liverpool tetap berupaya memperkuat tim. Manchester United mencoba kembali rekrut Ryan Gravenberch. Manchester United masih tertarik merekrut Ryan Gravenberch dari Bayern Munich. Setan Merah berencana menggantikan Fred di lini tengah setelah kepergian pemain tersebut. Gravenberch menjadi kandidat kuat dengan Ten Hag ingin membawa mantan anak asuhnya dari Ajax. Liverpool juga tertarik merekrutnya setelah kehilangan Fabinho dan Henderson. Gravenberch sendiri ingin reuni dengan Ten Hag, merasa kurang dimainkan di Bayern. Peluang MU memboyongnya cukup besar, dengan Liverpool juga mengintai. Jadi itu merupakan Soccer News edisi tanggal 17 Agustus tahun 2023. Sebelum itu jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini.